Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, semoga kita sehat semua ya. Perkenalkan, nama saya Numa Ulianti. Pada siang hari ini saya akan men-share sedikit tentang materi pendarahan pada mata. Pendarahan pada mata banyak macamnya ya sahabat, termasuk jenis kasus ini yang saya share gambar di atas. Gambar yang pertama yaitu pendarahan subkonjungtiva dan gambar yang kedua yaitu hifema. Dari kedua kasus ini kita bisa lihat perbedaannya. Kalau subkonjungtiva yaitu pendarahan di luar di bagian putih-putih mata yang mengelilingi kornea. Nah, kalau hifema terlihat ya ada gumpalan darah di dalam bola mata. Dan juga kalau subkonjungtiva biasanya bisa sembuh dengan sendirinya. Kalau hifema itu memerlukan perawatan medis. Pada siang hari ini saya akan memfokuskan membahas materi tentang hifema. Apa sih hifema? Hifema adalah kondisi mata di mana darah berkumpul di bagian depan bola mata, tepatnya di antara kornea dan pupil. Kondisi ini sering kali menyebabkan penglihatan kabur atau bahkan hilang. Kondisi ini terjadi akibat trauma tumpul yang merobek pembuluh darah iris atau badan siliar dan bercampur dengan humor aqueous, cairan mata yang jernih. Walaupun darah yang terdapat di bilik mata depan sedikit, tetap dapat menurunkan penglihatan. Kita sudah dengar definisi tentang hifema. Pada kebanyakan kasus hifema biasanya disebabkan oleh cedera atau trauma tumpul. Kondisi ini terjadi ketika mata mengalami benturan, misalnya akibat olahraga seperti terkena tongkat, bola, kok bulu tangkis yang berisiko terkena pukulan secara tak sengaja dari pemain lain. Bisa juga terbentur, berkelahi, atau kecelakaan, di mana bagian mata yang terkena pukulan atau benda keras yang dapat menjadi hifema. Namun ada lagi yang kadang-kadang juga bisa terjadi secara spontan. Ini biasanya terjadi karena penyakit lain, misalnya penyakit yang namanya uveitis. Salah satu komplikasinya bisa terjadi hifema. Jadi, kalau tidak ada riwayat trauma, tak tahu ada hifema, biasanya dokter yang bisa menemukan. Tapi disertai gejala lain dan penyakit lain yang menyertai. Berdasarkan banyaknya darah yang memenuhi bilik mata, hifema dapat dibagi menjadi 4 tingkatan. Sahabat bisa lihat gambar yang saya share di atas pada gambar tengah. Pada tingkat pertama, ketika darah memenuhi kurang dari 1/3 bilik depan mata. Pada tingkat kedua, ketika darah memenuhi 1/3 hingga 1/2 bilik depan mata. Tingkat ketiga, ketika darah memenuhi lebih dari separuh bilik depan mata. Dan tingkat keempat, ketika darah memenuhi seluruh bilik depan mata. Itulah 4 tingkatan pada hifema. Gejala apa aja sih pada hifema? Gejala dan tanda hifema tergantung pada tingkat keparahannya. Beberapa keluhan yang mungkin muncul adalah 1. Adanya darah di dalam bola mata. 2. Mata terasa perih dan suka berair. 3. Penglihatan kabur, bahkan bisa menghilang. 4. Mata terasa sakit. 5. Sakit kepala akibat tekanan pada bola mata meningkat. 6. Mata sensitif terhadap cahaya. Hifema merupakan kondisi gawat darurat. Oleh sebab itu, jika mengalami gejala yang tadi saya sampaikan, terutama bila sebelumnya mata sahabat mengalami benturan atau cedera, segera lakukan pemeriksaan ke dokter mata. Dokter akan melakukan sejumlah pemeriksaan lanjutan, seperti tes ketajaman penglihatan untuk mengetahui seberapa jelas penglihatan pasien ketika melihat suatu objek.
2. Memeriksakan bagian bola mata dengan center slit lamp. 3. Memeriksakan dengan tonometri untuk mengukur tekanan di dalam bola mata. Dokter akan melakukan CT scan untuk memeriksa kondisi bagian dalam bola mata secara lebih jelas. Pada pasien hifena ringan, penanganan yang dapat diberikan oleh dokter biasanya menyarankan untuk beristirahat total atau bed rest dengan posisi kepala lebih tinggi dibanding badan di saat posisi berbaring. 2. Menganjurkan pasien untuk memakai penutup mata yang terserang hifema dan tidak melakukan aktivitas yang membuat mata banyak bergerak. Biasanya dokter juga menyarankan untuk rawat inap. Dokter akan juga memberikan obat-obatan dan juga tetes mata tambahan obat apabila terdapat komplikasi. Pada pasien hifena berat dan hifena ringan yang memburuk, dokter akan melakukan tindakan operasi untuk mengangkat darah yang menggumpal. Itulah upaya-upaya pencegahan agar mata kita terhindar dari hifema, dan tips dari saya untuk menjaga mata kita selalu sehat dan terhindar hal-hal yang tidak diinginkan. Yang pertama yaitu selalu menjaga kebersihan baik badan, tubuh. Karena tubuh yang sehat, mata pun ikut sehat. Yang kedua, kenakan kacamata pelindung anti UV di saat beraktivitas di luar ruangan. Yang ketiga, kenakan pelindung mata setiap kali beraktivitas yang sekiranya cukup berbahaya. Yang keempat, periksalah mata secara rutin. Lakukan pemeriksaan mata setidaknya setahun sekali. Yang kelima, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan banyak vitamin. Sekian dari saya materi ini, semoga bermanfaat buat sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.